Bismillahirrahmanirrahim. Di kesempatan kali ini saya akan memaparkan mengenai tujuan, ruang lingkup, dan manfaat mata kuliah pembelajaran bahasa Indonesia di SD-MI. Yang pertama, tujuan pembelajaran bahasa Indonesia di SD-MI. Pembelajaran bahasa Indonesia di SD-MI diarahkan untuk meningkatkan kemampuan peserta didik serta berkomunikasi baik secara lisan maupun tertulis. Menurut Zulaila 2012 bagian 4, tujuan yang diharapkan dapat dicapai dari peserta didik dalam pembelajaran bahasa Indonesia yaitu yang pertama, dapat berkomunikasi secara efektif dan efisien. Yang kedua, menghargai dan bangga menggunakan bahasa Indonesia. Yang ketiga, dapat menggunakan bahasa Indonesia dengan tepat. Yang keempat, meningkatkan kemampuan intelektual. Yang kelima, meningkatkan wawasan dan budi pekerti. Tujuan pembelajaran bahasa Indonesia dalam BSNP 2006 dijabarkan menjadi 5, yaitu yang pertama, tujuan bagi peserta didik, yang kedua, tujuan bagi pendidik, yang ketiga, tujuan bagi orang tua, yang keempat, tujuan bagi sekolah, dan yang kelima, tujuan bagi daerah. Berikutnya pembahasan yaitu ruang lingkup pembelajaran bahasa Indonesia di SD-MI. Mata pembelajaran bahasa Indonesia diberikan pada semua jenjang pendidikan formal dari tingkat SD-MI, tingkat menengah, dan tingkat perguruan tinggi. Ruang lingkup pembelajaran bahasa Indonesia mencakup 4 aspek, yaitu mendengar, berbicara, membaca, dan menulis. Aspek yang pertama, mendengar, yaitu mampu berdaya tahan dalam berkonsentrasi, mendengarkan sampai kurang lebih 30 menit, dan mampu menyerap gagasan pokok dari berita, petunjuk, pengumuman, dan perintah yang disampaikan, kemudian dapat mampu memberikan respon secara tepat. Bagian yang kedua, aspek kedua, yaitu berbicara. Mampu mengungkapkan gagasan dan perasaan. Contohnya, menyampaikan pidato, berbicara, membaca puisi, pantun, menyanyikan lagu, dan lain sebagainya. Aspek yang ketiga yaitu membaca. Membaca adalah mampu membaca lancar beragam teks, kemudian mampu untuk menjelaskan apa isi dari teks yang telah dibaca. Contohnya, media yang bisa dibaca, buku, kamus, discovery, pantun, puisi, syair lagu, dan banyak lagi ya teman-teman. Kemudian aspek yang keempat yaitu menulis. Diharapkan mampu menulis huruf, suku kata, paragraf, tulisan yang rapi dan jelas, serta mampu menulis dengan menggunakan ejaan yang disempurnakan. Menulis karangan misal, menulis karya tulis, atau mungkin kerangka sebuah buku. Kemudian, tujuan dari keempat aspek keterampilan berbahasa ya antara lain yang pertama, siswa dapat mengembangkan potensi sesuai dengan kemampuan, kebutuhan, dan minatnya. Yang kedua, guru dapat memusatkan perhatian pada pengembangan kompetensi bahasa siswa dengan menyediakan beragam kegiatan berbahasa dan sumber belajar. Terus yang ketiga, guru lebih mandiri dan leluasa dalam menentukan bahan ajar. Yang keempat, masyarakat terlibat secara aktif dalam pelaksanaan program sekolah. Yang keenam, yang kelima, sekolah dapat menyusun program pendidikan sesuai dengan keadaan siswa dan sumber belajar yang tersedia. Yang keenam, daerah dapat menentukan bahan dan sumber belajar sesuai dengan kondisi dan kekhasan daerah. Jadi khasnya daerah apa begitu ya. Terus pembahasan yang terakhir yaitu manfaat mata kuliah pembelajaran bahasa Indonesia di SD-MI. Antara yaitu 1, manfaat dari pembelajaran bahasa Indonesia sangat banyak, maka bahasa Indonesia wajib untuk dipelajari di setiap jenjang pendidikan termasuk perguruan tinggi.
Dengan mempelajari mata kuliah bahasa Indonesia di perguruan tinggi, maka mahasiswa akan tahu bagaimana teknik menulis karya ilmiah dengan baik dan benar. Yang berikutnya, mahasiswa juga dapat mengembangkan kepribadian dan meningkatkan kemampuan berbahasa dengan menggunakan bahasa baku. Berikutnya, yang terakhir, manfaat yang lain yaitu dapat menumbuhkan jiwa nasionalisme terhadap bangsa, cinta produk negeri sendiri, dan masih banyak lagi. Demikian pembahasan yang dapat saya sampaikan. Apabila ada lebih dan kurang, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.